Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast kami kelompok 2 Latsar Angkatan 3 CPNS Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk podcast siang ini kami akan membahas mengenai isu-isu kontemporer yang sudah kami identifikasi. Yang pertama mengenai bioparasi, kemudian deforestation, kemudian mengenai kelapa sawit. Apa sih bioparasi? Bioparasi itu merupakan pencurian sampel biodiversitas dari Indonesia. Kemudian deforestation itu apa sih? Jadi deforestation sendiri merupakan hilangnya habitat fauna, hutan yang banyak ditebang, serta adanya perubahan iklim. Kemudian isu yang ketiga adalah kelapa sawit. Apa sih kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan produktivitas minyak goreng dalam negeri serta dari politik ekonomi itu sendiri. Nah, kita tahu banyak sekali isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu terutama isu-isu kontemporer ya. Tapi di sini kita sudah mengidentifikasi dari 3 isu tersebut. Satu isu yang terkait dengan para peneliti BRIN itu adalah isu tentang bioparasi. Di sini saya akan menghadirkan 3 narasumber yang kompeten di bidang masing-masing. Narasumber yang pertama saya perkenalkan Mas Sahri dari Pusat Riset Oceanografi. Narasumber yang kedua Mas Franky dari Pusat Riset Etnologi. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Mbak Nura dari Pusat Riset Kebun Raya. Selanjutnya saya akan langsung aja ya, ini untuk mempersingkat waktu di podcast kita siang ini, saya akan langsung bertanya kepada narasumber yang pertama, Mas Sahri dari Pusat Riset Oceanografi. Saya mau tanya, apa sih Mas faktor penyebab dari bioparasi sendiri? Silahkan. Terima kasih Mbak Putri atas pengantarnya yang sangat baik sekali. Saya kira ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya biopiracy atau pencurian biodiversitas dari Indonesia ya. Yang pertama tentu karena lemahnya penegakan aturan terkait dengan pengambilan sampel. Sebagai wujud dari nilai bela negara, sebenarnya Indonesia adalah negara hukum dan pemerintah telah menyiapkan peraturan PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Tapi kita tahu bahwa implementasi di lapangan mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh dokumen regulasi. Kemudian yang kedua terkait dengan kurangnya kontrol dari pengelola kawasan. Petugas di lapangan ketika mereka mendampingi peneliti asing misalnya, mereka mungkin terlalu permisif dan mungkin mereka lupa dengan regulasi tentang MTA atau Material Transfer Agreement, di mana peneliti asing harus menandatangani sebuah agreement bahwa sampel berasal dari Indonesia dan peneliti Indonesia juga harus ikut di dalam kontribusi publikasi maupun hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting juga adalah minimnya partisipasi dari penduduk atau masyarakat lokal. Kita tahu banyak juga masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan misalnya, tempat di mana sampel dan biodiversitas itu berada, tapi mungkin aturan adat atau aturan lokal di masyarakat kurang mendukung pencegahan terhadap kejadian bioparasi. Mungkin itu Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih Mas Sahri, sangat lengkap sekali ya, jadi keterangannya dari faktor penyebab bioparasi sendiri, juga keterkaitan dengan bela negara sendiri. Kemudian saya akan beralih pada narasumber yang kedua, Mas Franky. Saya langsung tanya aja, apa sih dampak dari bioparasi sendiri? Silahkan Mas Franky. Baik Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya jelas di sini negara yang memiliki biodiversitas atau memiliki aset yang sangat beragam itu akan mengalami kerugian. Yang paling sering dirasakan yang pertama yaitu negara pemilik aset tersebut tidak memiliki HKI, tidak memiliki publikasi atau paten, sehingga negara yang melakukan bioparasi itu lebih memungkinkan untuk melakukan paten dan publikasi tersebut.
jelas ini sangat merugikan bagi negara dengan kekayaan biodiversitas. Yang selanjutnya, yang kedua, biasanya negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ataupun produk dan aset yang banyak, itu teknologinya tidak begitu maju. Sehingga negara yang melakukan bioparasi, yang notabene merupakan negara yang lebih maju, dapat dengan mudah mengembangkan produk bagi produk kekayaan keanekaragaman, sehingga mereka berpeluang untuk menciptakan produk-produk baru yang nantinya akan bermuara pada ekspor. Karena produk tersebut dapat bersifat komersil atau dipasarkan, sehingga pendapatan negara mereka lebih meningkat dibandingkan negara yang memiliki kekayaan tersebut. Nah, kita Indonesia sekarang memiliki keanekaragaman, memiliki kekayaan yang sangat tinggi dan sangat luas. Sudah selayaknya lah kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan menjaga produk dan semua aset di Indonesia sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air bangsa Indonesia. Itu mungkin dari saya. Baik Mas Pengki, jadi kalau dari keterangan Mas Sahri juga Mas Pengki sendiri, semua itu dari pertama tadi ada penyebab dari bioparasi, yang kedua dampak, semuanya ada keterkaitan dengan bela negara ya. Kemudian saya akan coba bertanya ke narasumber yang ketiga, Mbak Nura. Saya akan bertanya, apa sih Mbak rekomendasi dari pencegahan bioparasi sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Mungkin dari saya, untuk sebagai pemecahan isu kontemporer bioparasi ini, diantaranya dapat dilakukan dengan satu, hendaknya dibuat regulasi yang lebih detail dan applicable di lapangan, begitu. Dan selanjutnya yang kedua, si petugas sendiri itu harus lebih jeli dan disiplin tentang pass in out peneliti asing. Terus yang terakhir ketiga, yaitu misal terkait dengan aksi bela negara dalam konteks Pancasila sila ketiga, kita bisa mengaplikasikan model kolaborasi triple helix, yaitu kerjasama antara pemerintah, universitas, dan pihak swasta. Begitu mungkin Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih dari ketiga narasumber peneliti muda BRIN yang hebat dan luar biasa ya. Jadi intinya kita memang berasal dari berbagai kepakaran, dari Mas Sahri sendiri dari oceanografi, Mas Pengki sendiri dari etnologi, kemudian Mbak Nura dari kebun raya, dan saya sendiri dari ekonomi. Dari keseluruhan narasumber tadi yang dipaparkan, saya bisa menambahkan bahwa memang kita harus menjaga apa itu yang menjadi sumber kekayaan alam negara kita. Produk-produk di Indonesia kita juga harus bisa mematenkan kekayaan yang ada di negara kita, supaya apa yang menjadi produk atau hasil karya anak bangsa tidak dicuri oleh bangsa asing atau oleh pihak dari luar negeri. Dan dari keseluruhan itu saya bisa mengkaitkan dengan bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan negara. Mungkin itu podcast dari kelompok kami, kelompok 2, Latsar Angkatan 3, CPNS Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekian, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.